Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang ada. Saya kembali dipercayakan melalui gembala di tempat ini, Pastor Welly. Ya. Mungkin ada yang belum kenal saya perkenalkan diri, nama saya Vivi. Ya, saya masih sendiri gitu ya. Saya masih single gitu. Oke, puji Tuhan. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di flyer dan yang ada di layar, tema firman Tuhan saat pagi hari ini, saat siang hari ini, hidup oleh anugerah bukan performa. Ya, hidup oleh anugerah bukan performa. Nah, bulan lalu sesi yang pertama saya menyampaikan tentang ego, ya, tentang ego, dibebaskan dari ego sendiri gitu. Ego manusia itu, nih saya meringkasnya dengan cepat ya. Ego manusia itu rapuh, ya, rapuh seperti balon, ya, seperti balon yang semakin membesar akhirnya dia rapuh, mudah pecah. Nah, itu ego manusia. Yang kedua, ego manusia itu mudah tersinggung, ya. Ego manusia mudah tersinggung. Kemudian ego manusia itu cepat membandingkan diri, ya, membandingkan diri dengan orang lain. Dan ego manusia itu haus pengakuan atau haus validasi. Nah, dan kita menyadari sesuatu yang lebih dalam di balik itu semua. Ya, di balik ambisi kita, di balik pelayanan kita, bahkan di balik kerohanian kita, sering tersembunyi satu dorongan yang sama, yaitu keinginan untuk membuktikan diri. Ya, kita ingin dianggap cukup sama orang lain. Kita ingin dinilai berhasil oleh orang lain. Kita ingin merasa hidup saya ini lebih berarti dari orang lain. Dan Injil sedang membongkar itu semua. Ya, Injil sedang membongkar itu semua. Yang dulunya kita merasa, wah, saya pokoknya harus dianggap lebih cukup dari orang lain. Gitu. Saya harus dinilai berhasil dari orang lain. Ya kan? Injil tidak menyuruh kita meninggikan ego kita. Ya. Injil juga tidak menyuruh kita membenci diri kita sendiri. Tapi Injil mau membebaskan kita dari diri yang menjadi pusat. Ya. Injil mau membebaskan kita dari diri yang menjadi pusat dalam hidup kita. Diri kita nih yang jadi pusatnya. Injil mau membebaskan kita dari itu. Nah, setelah ego dibongkar, muncul pertanyaan, ya, lalu bagaimana kita hidup sekarang? Ya kan? Kalau bukan untuk membuktikan diri, lalu untuk apa kita bekerja? Lalu untuk apa kita melayani? Lalu untuk apa kita berjuang selama ini gitu. Bahkan kalau bukan performa, jika bukan performa yang menjadi dasar hidup kita, lalu apa yang menjadi fondasi kita? Nah, ini pertanyaan besar. Setelah ego yang sudah dibongkar tadi, yang ego kita itu rapuh, mudah tersinggung, itu dibongkar oleh Injil, pertanyaan ini muncul. Bagaimana kita hidup sekarang, ya kan? Nah, di sesi 2 ini kita mau mulai belajar bahwa kita tidak hanya berbicara tentang apa yang dibongkar oleh Injil, tapi apa yang dihancurkan oleh Injil juga. Ya. Bukan apa yang dibongkar, tapi dihancurkan juga dengan Injil. Dan terlebih utama yang kita mau pelajari saat siang hari ini bahwa apa yang harus dibangun oleh Injil di hidup kita. Ya, kita hidup di dunia yang mengajarkan satu hukum yang sangat jelas. Ya, satu hukum yang sangat jelas. Hukum dunia itu, jika kamu cukup baik, kamu diterima. Kalau kamu berhasil, kamu dihargai. Kalau kamu gagal, kamu tersingkir. Itu hukumnya dunia. Ya, kita sedang berada di dunia yang mengajarkan hukum ini. Kalau kita berhasil, wah, kita diterima, kita dihargai sama orang. Tapi kalau kita gagal, akhirnya kita disingkirkan. Ya kan? Sejak kecil kita diajarkan pola ini. Ya, pola ini terus diajarkan. Nilai menentukan pujian, seberapa besar nilai kita itu menentukan pujian orang bagi kita. Prestasi menentukan penerimaan. Wah, kalau saya bekerja jabatannya tinggi, pasti penerimaan orang pasti juga akan banyak. Saya akan diterima oleh banyak orang. Kalau saya sering melayani, pasti saya diterima oleh orang. Itu kita menganggap prestasi menentukan penerimaan.
Bahkan performa menentukan posisi. Seberapa banyak kita menampilkan hidup kita, membuktikan diri kita, itu yang kita pikirkan itu menjadi posisi yang terutama dalam hidup kita. Ya. Dan tanpa sadar, pola ini kita bawa dalam kehidupan rohani kita. Tanpa kita sadari. Kita berpikir, kalau saya rajin berdoa, Tuhan senang. Kalau saya jatuh, pasti Tuhan kecewa. Kalau saya melayani dengan baik, berarti saya layak gitu. Kalau saya gagal, saya harusnya menjauh. Dan itu yang terus berputar dalam pikiran kita. Karena hidup kita mau malah menunjukkan diri kita mau membuktikan diri kita ini bisa. Ya. Dan akhirnya sampai ke dalam kehidupan rohani kita. Ya. Kita rajin berdoa, berarti Tuhan senang nih sama kita. Ya kan? Kalau kita jatuh, pasti Tuhan kecewa. Enggak sebenarnya. Ya. Kebanyakan kita mengaku percaya Injil, tetapi sering hidup dalam sistem performa. Kita tahu, kita bilang, wah saya percaya Injil. Ya. Injil adalah kabar baik. Tapi hidup kita, selama kita ada di dunia ini, kita sering hidup dalam sistem performa. Maksudnya apa? Bukan Injil lagi, bukan Kristus lagi yang menjadi pusat, tapi diri kita lagi yang menjadi pusat. Ya. Kita tahu secara doktrin bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi secara praktisnya kita hidup seolah-olah kasih Allah itu naik turun mengikuti kinerja rohani kita. Ya. Kita berpikirnya seperti itu. Kita tahu nih doktrin keselamatan, tapi hidup kita seolah-olah kasih Tuhan itu naik turun. Kalau saya gagal, Tuhan kecewa gitu. Kalau saya melayani sungguh-sungguh, wah Tuhan senang. Kalau sudah saya menjauh, Tuhan akhirnya jauh juga dari saya. Kita berpikirnya seperti itu. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Itu sangat melelahkan kalau kita mengikuti sistem performa. Karena performa selalu menciptakan mentalitas terdakwa. Sekali lagi, karena performa selalu menciptakan mentalitas terdakwa. Padahal Injil nggak bekerja seperti itu. Ya, Injil berkata, kamu diterima dulu, baru kamu berjalan. Bukan kamu berjalan dulu supaya diterima, enggak. Injil berkata, kamu sudah diterima dulu, baru kamu berjalan. Ya. Karena kekristenan itu bukan hanya tentang menghancurkan kesombongan. Nah, ya. Kekristenan adalah tentang menanamkan identitas baru dalam hidup kita. Dan identitas itu bukan dibangun di atas performa, melainkan di atas anugerah. Ya. Identitas kita bukan dibangun oleh performa kita, seberapa besar nilai kita, seberapa banyak prestasi kita, enggak. Tapi hidup kita ditentukan di atas anugerah Kristus. Ya. Kita tidak hidup untuk diterima, melainkan kita hidup karena sudah diterima. Ya. Jadi kata-kata ini mungkin sering kali muncul ya. Kamu itu hidup untuk diterima. Enggak. Kita ini hidup karena kita sudah diterima duluan. Ya, hidup kita ini sudah diterima duluan. Dan inilah yang Rasul Paulus ingin kita mengerti, ya. Ingin kita mengerti bahwa bagaimana sih hidup kita. Hidup kita ini bukan dari performa, tapi hidup kita ini adalah dari anugerah. Kalau kita baca, ya, kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 3. Di sana dikatakan, bagiku sangat sedikit artinya jika aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Bahkan aku tidak menghakimi diriku sendiri. Yang saya bold ya, dikatakan jika aku dihakimi oleh kamu. Ya. Nah, Rasul Paulus menuliskan ayat ini ya. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, jemaat yang suka membandingkan pemimpin rohani. Saya yakin kita di sini nggak ada ya yang membandingkan pemimpin rohani. Ya. Nah, di sini jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang suka membandingkan pemimpin rohani. Ya. Budayanya Korintus itu, budaya orang-orang yang ada di Korintus itu, yang pertama budaya reputasi. Wah, pokoknya reputasi saya harus bagus di depan orang gitu.
Ini budayanya jemaat yang ada di Korintus. Kemudian yang kedua, budaya status. Wah, status saya pokoknya harus yang terbaik. Itu jemaat Korintus. Budaya Korintus juga budaya pencitraan. Ya, ingin membuktikan diri gitu. Akhirnya apa? Ya. Sama seperti kita hari-hari ini. Budayanya, bukankah kita juga berada di budaya seperti itu? Ya, kita berada di budaya yang harus menonjolkan reputasi, harus menonjolkan status kita, harus menonjolkan citra diri kita kepada orang lain. Berarti apa bedanya kita dengan jemaat yang ada di Korintus? Ya kan? Media sosial, ya kita hidup seperti diaudit, ya yang bekerja di perusahaan ya, mengaudit gitu ya. Kita hidup seperti diaudit setiap hari. Media sosial mengaudit kita, lingkungan kerja mengaudit kita, keluarga mengaudit kita, dan hati kita sendiri mengaudit diri kita. Ya. Dan Paulus mau berkata bahwa aku tidak hidup seperti itu. Karena performa dihitung sebagai nilai kita, nilai diri kita. Prestasi sebagai identitas kita, penilaian sebagai harga diri kita. Kalau kita terus ada di dalam budaya seperti ini, capek. Ya, kita capek. Sejauh mana sih kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita memang benar-benar lebih baik dari orang lain? Atau bagaimana? Kalau kita terus mau membuktikan diri kepada orang lain, capek. Nggak ada habisnya. Ya, itu nggak ada habisnya. Nah, Paulus mau sampaikan bahwa dia bilang, aku nggak hidup di sistem itu. Meskipun kamu mau hakimi aku, terserah kalian. Ya kan? Itu maksudnya yang Rasul Paulus mau sampaikan. Kenapa sih Rasul Paulus itu nggak hidup seperti sistem yang ada di jemaat Korintus? Karena identitasnya tidak lagi bergantung pada performa. Ini yang mau Rasul Paulus sampaikan bagi setiap kita. Apalagi hidup kita yang di zaman serba cepat, media sosial selalu menjadi yang terutama gitu ya. Saya ingat Pastor Welly waktu sampaikan di ibadah youth ya. Ibadah youth. Kita ya punya story Instagram. Ya. Untuk apa sih kita mau bikin story gitu? Buat apa kita bikin story? Cuma iseng aja. Enggak ada. Pasti kita mau lihat siapa sih yang lihat story saya gitu ya. Kita mau aku harus tampil bagus nih di story. Kita pakai media sosial untuk membuktikan diri kita. Padahal kalau kita pikir enggak kok, saya pakai media sosial cuman untuk lihat-lihat. Kalau misalnya saya story juga ya mungkin karena iseng aja. Tanpa kita sadari kita sedang ingin membuktikan diri kepada orang lain. Lewat story itu, tanpa kita sadari. Mungkin kita bilang, enggak kok selama ini aku buat story cuman iseng-iseng aja, karena ada foto di galeri, karena aku ada di tempat yang bagus aku mau story. Enggak. Waktu saya dengar Pastor Welly ngomong kayak gitu, saya juga mikir ya, saya suka bikin story sebenarnya. Saya suka bikin story, apakah benar dalam hati kecil saya juga seperti itu? Awalnya berpikir iseng, ada di galeri, ada di tempat yang bagus mungkin, tempatnya estetik mungkin. Tapi mungkin dalam hati kecil kita mau tunjukkan sama orang, aku nih lagi di tempat yang bagus loh, kalian gak bisa gitu. Akhirnya membuktikan diri sama orang lain, ya kan? Padahal awalnya cuma bilang iseng. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Tanpa kita sadari, kita ingin membuktikan diri kepada orang lain. Padahal kalau kita lakukan itu terus, capek, lelah, nggak akan ada habisnya. Makanya Rasul Paulus mau sampaikan bahwa kenapa dia nggak ada di sistem performa seperti yang ada di budaya di Korintus. Yang pertama karena identitasnya tidak lagi bergantung pada performa. Dan yang kedua karena Paulus tidak menjadikan dirinya sebagai proyek pembuktian. Tetapi meletakkan identitasnya sepenuhnya dalam kasih karunia Tuhan yang membebaskan. Ya. Itu yang Rasul Paulus mau sampaikan bagi setiap kita. Identitas kita bukan ditentukan lewat performa, tapi lewat kasih karunia Tuhan.
Kita sering merasa seperti terdakwa hari-hari ini mungkin. Dalam hidup kita mungkin sering merasa seperti terdakwa, di mana setiap tindakan kita ini dinilai sama orang lain. Kita berjalan dinilai orang lain, cara kita duduk dinilai orang lain, cara kita angkat tangan dinilai oleh orang lain, ya kan? Cara kita bernyanyi dinilai oleh orang lain, cara kita pelayanan dinilai oleh orang lain. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah kamu cukup? Ya, orang-orang bertanya seperti itu. Apakah kamu cukup? Apakah kamu berhasil lewat itu semua? Apakah kamu lebih baik dari yang lain? Dan itu terus ada di sekitar kita. Dan kita merasa seperti terdakwa yang setiap harinya akan ditanya, ya, akan dinilai oleh orang lain. Seberapa baik sih kamu selama ini? Seberapa sukses sih kamu? Seberapa cukup sih kamu? Kalau kita mau baca selanjutnya ya di 1 Korintus 4 ayat 4, di sana dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mungkin yang kemarin kita merasa seperti terdakwa, dinilai oleh orang lain. Tapi Injil mau sampaikan bahwa hidup kita bukan ditentukan dari penilaian orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh Kristus. Ya. Makanya kenapa Rasul Paulus sampaikan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia nggak bilang dia yang menghakimi aku itu kalian semua gitu. Jemaat Korintus, kalian mau hakimi saya terserah. Tapi yang saya pedulikan adalah Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kalimat ini mungkin kalau kita berpikir seperti ancaman ya. Yang hakimi kita ini Tuhan. Akhirnya kita berpikir kalimat ini sebuah ancaman. Tapi sebenarnya kalimat ini adalah pengumuman kebebasan. Ya, kenapa? Ya, kenapa dikatakan pengumuman kebebasan? Karena Paulus tahu sesuatu yang kita sering lupa hari-hari ini. Di dalam Kristus, hakim itu sudah memberikan keputusan. Bukan keputusan itu akan ditentukan oleh orang lain, tapi di dalam Kristus, hakim itu sudah memberikan keputusan. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang perlu kita garis bawahi, dikatakan tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya pengadilan itu sudah berlangsung. Ya, yang tadi kita merasa seperti kita ini adalah seorang terdakwa. Ya, tapi ini Injil mau sampaikan bahwa pengadilan itu sebenarnya sudah berlangsung dan vonis itu sudah dijatuhkan. Hasilnya kita dibenarkan. Bukan kita mau tunggu lagi keputusan dari orang lain, enggak. Kita sudah dapat keputusan dari hakim itu sendiri, yaitu Tuhan, bahwa hidup kita sudah dibenarkan. Jadi di sini terletak perbedaan yang sangat mutlak antara Injil dan sistem dunia. Perbedaannya sangat kita bisa lihat. Ya. Kalau dunia, ya, seperti yang dikatakan oleh Timothy Keller. Ya. Timothy Keller berkata seperti ini. Dalam kekristenan, vonis mendahului perbuatan. Dalam setiap agama lain, perbuatanlah yang menentukan vonis. Ini kalau kita pahami dengan jeli, dengan cermat bahwa dalam kekristenan, kita hidup dalam kekristenan, berarti vonis yang mendahului perbuatan. Kita sudah dibenarkan, maka kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Bukan kita mau melakukan dulu sesuatu buat Tuhan, baru kita dibenarkan. Enggak. Ini Timothy Keller mau sampaikan bagi setiap kita. Kita sudah dibenarkan dulu, baru kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan kita mau lakukan apa dulu buat Tuhan, baru Tuhan mau benarkan kita, baru kita diterima. Enggak. Ya. Karena sistemnya dunia, performa dulu, baru diterima. Kalau Injil diterima dulu, baru kita bekerja. Ya, ini sudah sangat terlihat jelas perbedaannya. Kalau dunia, kita disuruh
tunjukkan dulu nih seberapa cukup, seberapa pantas, seberapa berhasil kita, baru kita diterima. Tapi kalau Tuhan, ya dalam Injil, kita nih sudah diterima dulu, baru kita melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalamnya. Itu yang ingin Injil sampaikan, ya. Ini bukan perbedaan yang kecil. Ini perbedaan antara hidup dalam kecemasan dan hidup di dalam kebebasan. Selama kita hidup dalam sistem dunia, hidup kita pasti akan selalu cemas. Cemas kenapa? Karena kita nggak bisa lebih baik dari orang lain. Hidup kita selalu dinilai oleh orang lain. Kapan kita mau bertumbuh, kalau hidup kita selalu berpusat pada diri kita, pada kita ingin membuktikan diri kepada orang lain, nggak akan bisa bertumbuh hidup kita. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam kebebasan, dalam Injil Tuhan, wah luar biasa. Ya, luar biasa. Meskipun kita mungkin bekerja, kita capek, tapi Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan di balik itu semua. Ya. Jadi kita tidak bekerja supaya Allah menerima kita, tapi kita bekerja karena Allah yang sudah menerima kita. Ya. Jadi mengapa Injil menawarkan penerimaan yang berbeda buat kita dengan penerimaannya dunia? Karena Injil mengajarkan bahwa kita diterima oleh kasih karunia Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita capai. Itu perbedaannya penerimaan Injil, ya. Penerimaannya berbeda, ya kan? Kita diterima oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Makanya kenapa tema hari ini hidup oleh anugerah bukan performa. Hari-hari ini ya kita hidup untuk membuktikan diri sama orang lain. Ya. Seberapa pantas, seberapa layak, seberapa tinggi jenjang karir kita, seberapa tinggi jabatan kita. Ya. Seberapa happy-nya kita dari orang lain. Dan ternyata itu semua ingin Injil patahkan. Injil ingin hancurkan dalam hidup kita. Karena Injil mau sampaikan bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena performa kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena nilai kita, tidak. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan. Yang di awal saya katakan tadi, performa selalu menciptakan mentalitas terdakwa. Ya. Performa selalu menciptakan mentalitas terdakwa. Kenapa terdakwa? Karena terdakwa itu takut salah. Terdakwa itu takut gagal. Terdakwa itu takut dinilai. Terdakwa itu takut kehilangan status. Dan ini terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kita takut salah. Kita takut gagal. Saya takut gagal dari orang ini. Saya nggak mau gagal dari orang ini. Ya. Pokoknya saya harus berhasil dari orang ini. Kita takut dinilai, ya kita pelayanan mungkin dapat penilaian dari orang lain, akhirnya kita merasa tersinggung. Kembali lagi ego kita yang membesar, ya. Karena tadi saya katakan yang di sesi pertama, ego manusia itu rapuh, ya kan? Ego kita itu mudah tersinggung, sedikit dikritik, mudah tersinggung, akhirnya sudah aku mau cuti pelayanan, ngomongnya cuti pelayanan. Padahal merasa tersinggung nih, nggak terima dikritik, nggak terima dinilai sama orang lain, dan itu mentalnya terdakwa, ya mental terdakwa, takut kehilangan status. Wah pokoknya saya setiap hari Minggu harus pelayanan, mau jadi pemimpin pujian, jadi singer harus. Kalau nggak pelayanan rasanya saya pasti kehilangan status itu. Pelayanan itu bukan cuma di atas ini. Diri kita, ya, diri kita itu sebuah pelayanan sebenarnya. Tapi kebanyakan kita mikir pelayanan itu di atas ini. Enggak. Di atas ini itu cuma perwakilan untuk kita bisa sama-sama melayani di atas ini. Yang sebenarnya itu dalam diri kita sendiri kok. Dalam diri kita sendiri. Jadi Injil tidak menciptakan mentalitas terdakwa, melainkan Injil mengadopsi kita. Ya, Injil membenarkan dan Injil membebaskan hidup kita.
Dan yang harus kita ketahui juga, ya, di dalam Kristus kita bukan hanya dibebaskan, melainkan kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Ya. Anak itu tidak hidup dari ketakutan. Anak itu hidup dari kepastian kasih. Dan kita adalah anak-anak yang hidup dalam kepastian kasih karunia itu sendiri. Ya. Seorang anak ya tidak bangun pagi untuk berpikir seperti ini. Bagaimana ya caranya supaya ayah saya tetap mengakui saya sebagai anak. Enggak berpikir seperti itu. Karena dia sudah tahu bahwa aku ini adalah anak gitu. Enggak akan berpikir bagaimana caranya supaya ayah tetap mengakui saya. Di dalam Kristus kita tetap diakui bahwa kita adalah anak. Ya. Kita tetap adalah anak. Dan ketika identitas sebagai anak ini sungguh-sungguh kita percaya, maka ketaatan akan berubah. Ketaatan akan berubah. Kita tidak lagi taat demi rasa aman, tapi kita taat karena kasih-Nya Tuhan. Kita tidak lagi melayani demi validasi atau pengakuan orang lain, tapi kita melayani karena syukur kita yang melimpah. Ya. Kita tidak lagi berjuang demi penerimaan orang lain, tapi kita berjuang dari penerimaan Kristus. Dan kita tidak lagi hidup untuk kasih, tapi kita hidup karena kasih. Ya, kita hidup karena kasih. Kenapa semua ini akan terjadi? Ya, karena identitas kita tidak lagi dipertaruhkan. Sebab anugerah memberi stabilitas yang performa tidak pernah bisa berikan. Ya. Anugerah memberikan sebuah stabilitas bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Performa gak bisa kasih itu. Yang performa bisa kasih adalah kamu harus diterima dulu oleh orang lain, harus tunjukkan dirimu kepada orang lain. Itu yang performa ingin sampaikan. Kalau Injil enggak, anugerah enggak. Anugerah sudah memberikan stabilitas bahwa kita adalah anak Tuhan. Identitas kita tidak pernah berubah. Ya, identitas kita tidak pernah berubah. Timothy Keller juga berkata seperti ini. Inti dari kerendahan hati yang lahir dari Injil bukanlah berpikir lebih tinggi tentang diri sendiri atau berpikir lebih rendah tentang diri sendiri, melainkan lebih jarang memikirkan diri sendiri. Ya, inti dari kerendahan hati. Apakah selama kita hidup kita benar-benar rendah hati atau memang cuman pura-pura rendah hati di depan orang? Karena ini buktinya. Orang yang benar-benar rendah hati, ya, dia bukan berpikir lebih tinggi tentang dirinya sendiri, tapi orang yang benar-benar rendah hati, dia lebih jarang memikirkan dirinya sendiri, ya. Dan di sini saya mau sampaikan bahwa perbedaan performa dan anugerah itu sangat luar biasa, ya. Performa itu kita terobsesi dengan diri kita sendiri. Performa kita terancam oleh orang lain. Kalau orang lain lebih berhasil, wah mulai terancam. Performa kita lelah mempertahankan citra diri kita. Itu performa. Kalau kita hidup dalam performa. Tapi kalau kita hidup dalam anugerah, kita bebas dari perbandingan. Kita tenang dalam identitas kita. Karena apa? Identitas kita adalah anak Tuhan, anak Kristus. Ya kan? Dan kalau kita hidup dalam anugerah, fokus kita hanya kepada Kristus. Bukan lagi diri kita yang menjadi fokus, bukan lagi diri kita yang menjadi pusat, tapi Kristuslah yang menjadi pusat dalam hidup kita. Jadi semakin kita yakin akan anugerah, semakin kecil juga kebutuhan kita untuk membuktikan diri kepada orang lain. Ya, kita tidak lagi sibuk menghitung apakah saya lebih cukup dari orang lain, apakah saya kurang dari orang lain, apakah saya lebih baik dari orang lain. Kita nggak lagi sibuk menghitung itu, tapi kita hanya sibuk memandang kepada Kristus. Dan ketika Kristus yang menjadi pusat dalam hidup kita, perbandingan pasti akan kehilangan kekuatannya. Kalau hidup kita berpusat kepada
Kristus. Jadi ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya bukan mau mengajari kita, tapi kita sama-sama mau belajar. Sama-sama kita mau hati kita ini dibentuk kembali, dikoreksi lagi oleh Tuhan. Seberapa jauh sih kita benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita sedang dikoreksi, ya, hati kita ini sudah mau dibentuk kembali sama Tuhan. Yang dulunya kita mau terus membuktikan diri sama orang lain, kepada orang lain. Tapi hari-hari ini kita belajar, hidup saya sudah diterima kok sama Tuhan. Bukan penerimaan orang lagi yang saya butuhkan, tapi saya mau penerimaan dari Kristus. Itu yang harusnya kita kejar hari-hari ini. Ya. Kita hidup, ya, kekristenan bukan sistem evaluasi diri. Kita hidup di dalam kekristenan bukan untuk mengevaluasi diri saja, ya. Tapi kekristenan adalah kabar tentang vonis yang sudah dijatuhkan di atas kayu salib. Bahwa kita sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Ya. Kita tidak sedang lagi diaudisi oleh Tuhan, ya. Tapi kita sudah diterima oleh Kristus. Dan karena itu, kita bekerja bukan untuk dicintai. Kita melayani bukan untuk kita diakui oleh orang lain. Kita berjuang bukan untuk diselamatkan. Melainkan kita hidup oleh anugerah, bukan oleh performa. Dan ketika anugerah menjadi dasar hidup kita, barulah kita benar-benar bebas. Bebas dalam artian apa? Bebas dari kecemasan rohani, bebas dari kebutuhan untuk membuktikan diri, bebas untuk mengasihi dengan tulus. Bukan mengasihi dalam kepura-puraan. Ya, karena hidup kita tidak lagi dibangun di atas apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi hidup kita dibangun di atas apa yang Kristus sudah lakukan buat saya dan saudara. Dan hari ini Injil mau sampaikan bahwa Injil kita yang kemarin dibongkar, ya, yang sudah dibongkar oleh ego kita yang sudah dibongkar oleh Injil itu. Hari ini Injil mau sampaikan bahwa apa yang sudah dibongkar itu kita mau terus lakukan untuk Tuhan, ya. Ego yang kemarin dibongkar, yang hidup kita hanya ingin membuktikan diri sama orang lain, itu dibongkar. Hari ini kita mau nyatakan bahwa hidup saya bukan lagi untuk pembuktian kepada orang lain, tetapi hidup saya hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bawa lebih panjang lagi, saya mengundang pemain musik. Hidup oleh anugerah, bukan kita diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa, tetapi hidup oleh anugerah kita melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saya ingat, ya, saya ada membaca di sosial media, di mana buku yang saya sampaikan, ya, buku yang saya pelajari tentang kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, di sana dikatakan begini, Madonna, kita tahu Madonna, ya, Madonna pernah berkata seperti ini, saya tahu saya istimewa, tapi saya harus terus membuktikan seberapa istimewanya saya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini bagi setiap kita. Kita tahu sebenarnya kita anak Allah, tapi kita mau terus tunjukkan sama orang lain, kita mau terus tunjukkan pembuktian bagi orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan sudah membuktikan diri kita di hadapan orang lain. Tapi bukan lagi kita yang mau tunjukkan, mau buktikan diri kita sama orang lain, enggak. Ya, enggak ada untungnya untuk kita tunjukkan pembuktian diri kita sama orang lain. Karena Tuhan sendiri yang sudah membuktikan bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Ya. Setiap hari kita berusaha membuktikan diri agar kita merasa berharga. Padahal kita sudah berharga sebelum kita membuktikan diri kepada orang lain. Puji Tuhan.